Halo teman-teman pengelola data BKKBN Bali. Kali ini saya dari Pokja Datin BKKBN Bali bersama Eka akan membuat video tutorial terkait pengelolaan SIGA, pengelolaan data rutin melalui SIGA. Untuk video pertama ini kita akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat atau mengedit data Poktan kegiatan. Nah, untuk pertama kita untuk melakukan pengelolaan data rutin melalui Newsiga, kita akan masuk ke web Newsiga. Jadi alamatnya newsiga.bkkbn.go.id. Nah, ini harusnya jadi untuk pertama kali untuk login teman-teman harus masuk sebagai menggunakan user. Nah, untuk melakukan penginputan teman-teman harus masuk menggunakan user operator. Saya akan menggunakan user operator Provinsi Bali, jadi Dewo Danike. Terus masuk. Nah, tampilan awal aplikasi Newsiga. Nah, untuk melakukan input data K0 BKB, teman-teman harus masuk ke menu dalap di kartu pendaftaran. Nanti teman-teman pilih kelompok kegiatan, selanjutnya kelompok BKB. Nah, ini akan muncul data-data kelompok BKB yang sudah terregister di Newsiga. Untuk melakukan pengeditan atau penginputan, teman-teman harus memilih dulu wilayah tempat BKB tersebut berada. Misalnya saya akan memilih di Badung, terus kecamatan di Kuta Utara, terus di Dalung. Nah, kalau teman-teman mau membuat data baru, teman-teman harus mengklik tombol tambah data baru. Ini artinya teman-teman akan membuat atau meregistrasikan kelompok kegiatan BKB ini ke dalam data Newsiga. Seandainya teman-teman sudah pernah membuat data BKB, teman-teman akan melihat data BKB yang ada di ke Desa Dalung. Nah, untuk mengedit teman-teman tinggal mengklik tombol ubah atau yang tanda pensil. Misalnya saya akan melakukan pengupdatean data BKB untuk BKB Mawar di Dalung. Kita tinggal pilih klik. Nah, ini akan muncul profil identitas kelompok BKB Mawar. Jadi kode poktannya untuk BKB itulah 1, nomor urut registrasi kelompoknya adalah 003. Nama kelompoknya BKB Mawar, ada alamat, terus lokasinya sampai level desa, terus jabatan pembinanya PKB, nama pembina. Ini nanti diisi sesuai dengan kondisi yang ada di BKB tersebut. Nah, selanjutnya kita klik selanjutnya. Kalau ini sudah terisi semua, klik selanjutnya. Nah, ini akan muncul nama-nama pejabat atau pengurus dalam kelompok BKB. Nah, untuk melakukan pengeditan atau ada tambah pengurus, untuk melakukan tambah pengurus, teman-teman bisa menambah melalui menu ini. Jadi, klik tambah pengurus, maka jabatannya apa? Jadi jabatan itu adalah ada kader, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Nanti namanya siapa, nomor induknya berapa, namanya siapa, nomor handphone, dan nanti ditambah. Nah, ini kita lihat di BKB ini kepengurusannya sudah lengkap ya. Jadi ketua, kader, sekretaris, kader. Nah, ini sudah ada ketua, sudah lengkap. Nah, ini kalau sudah lengkap, kalau mau dihapus salah satu tinggal cukup dihapus. Kalau mau mengedit tinggal diedit saja. Nah, misalnya kita klik, kita mau mengedit kader kelompok 3 sampai 4 tahun. Kita klik edit, maka akan muncul di sini. Ini jabatannya adalah kader kelompok umur 3-4 tahun. Kalau misalnya kita mau edit namanya mungkin ganti atau ganti nama kader, ini kita bisa teman-teman bisa langsung klik di sini. Misalnya namanya Putu Eka Aristiani. Nah, ini nanti langsung ubah. Oke, karena ini saya tidak mau apa, saya reset. Nah, kalau teman-teman sudah selesai melakukan pengeditan data pengurus, teman-teman
klik selanjutnya. Nah, di sini nanti akan muncul terkait dengan sarana prasarana yang ada di BKB. Jadi dari materi tersedia materi apa saja di kelompok BKB tersebut, tinggal pilih kalau ada, tinggal pilih ada, kalau tidak ada tinggal pilih tidak. Selanjutnya akan ada sarana yang ada di BKB tersebut apa, sama kalau ada berarti kita pilih ada, kalau tidak kita pilih tidak. Nah, kalau ini sudah terisi, teman-teman masuk ke selanjutnya. Nah, ini kita akan masuk ke menambahkan anggota kelompok kegiatan BKB. Jadi di sini sudah terisi sudah ada 4 anggota kelompok yang menjadi anggota BKB. Jika teman-teman mau menambahkan, teman-teman tinggal melakukan klik pada tambah data anggota. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa untuk menambahkan anggota kelompok kegiatan, teman-teman tidak bisa lakukan secara manual, tetapi teman-teman harus melakukan melalui tombol cari peserta. Nah, kalau kita tarik tombol cari peserta, ini akan muncul data keluarga sasaran yang ada di Desa Dalung. Nah, ini sudah difilter, jadi sudah divalidasi hanya keluarga yang mempunyai balita yang muncul di list ini. Keluarga yang punya balita di Desa Dalung yang akan muncul di list ini. Nah, karena kelompok BKB yang kita buat ini adalah levelnya dusun atau banjar, jadi teman-teman harus mencari di banjar tersebut, di banjar lokasi BKB tersebut, siapa saja keluarga sasaran yang mempunyai balita yang akan menjadi kelompok kegiatan. Misalnya, itu di kelompok mawar itu nama anggotanya adalah Suliswanto. Jadi kita tinggal pilih Suliswanto, maka otomatis Suliswanto ini akan muncul di sini. Nah, selanjutnya nomor handphonenya berapa, terus nih anaknya, nanti untuk anak juga teman-teman harus cari data anak, tinggal pilih nanti berat badan lahir anak tersebut berapa, misalnya saya tulis 3.400, berarti ini 3,4 kg, tinggi pada saat lahir 49 cm. Nah, jika ini sudah benar, tinggal ditambah. Maka ini data akan muncul di sini. Oke, karena ini saya coba hapus lagi ya. Ini kalau kita mau menghapus, silakan dihapus. Nah, pertanyaannya bagaimana jika pada saat pencarian ini teman-teman tidak menemukan data keluarga yang akan diinput, keluarga sasaran misalnya. Nah, teman-teman tidak menemukan data, bagaimana caranya? Sementara keluarga sasaran itu ada. Nah, kenapa tidak ada? Kemungkinan pada saat pendataan keluarga, data itu belum masuk, belum terdata, atau pada saat pendataan keluarga dia belum menikah, baru menikah setelah pendataan, jadi belum masuk ke rekapitulasi keluarga. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau misalnya data ini nggak ada, nanti teman-teman harus input datanya dulu di data keluarga, di rekapitulasi data keluarga. Setelah itu tunggu 24 jam baru nanti datanya akan muncul di sini. Kenapa 24 jam? Karena dia memerlukan sinkronisasi, aplikasi memerlukan sinkronisasi supaya tampil di keluarga sasaran BKB. Seperti itu. Nah, nanti untuk cara penginputan di rekapitulasi keluarga nanti akan saya berikan tutorial berikutnya. Untuk saat ini kita hanya akan melakukan input data peserta yang sudah ada di list sasaran. Oke. Nah, setelah itu teman-teman lanjutkan nanti mencari data peserta yang lain. Nah, ini saya misalnya keluarga sasaran yang lain adalah Wayan Wirta. Jadi nanti juga isi nomor HP, cari data anaknya siapa, 1, terus 3.400. Untuk 50. Nah, bagaimana jika ternyata dalam
keluarga tersebut mempunyai 2 orang atau lebih dari 1 balita. Jadi, teman-teman harus menginputkannya dia itu 2 kali. Misalnya sebagai contoh, keluarga ini. Nah, kita lihat keluarga Iwayan Awirasa SPD ini punya 2 balita. Jadi, kita pilih yang pertama. Nah, ini nomor HP, cari data anaknya. Tuh, terus ternyata berat lahirnya pada saat itu adalah 4.000, terus lahirnya 50. Oke. Ini tambahkan dulu. Terus nanti teman-teman lagi cari data anak lagi karena dia mempunyai 2 anak, berarti kita inputkan data anaknya 2 kali, kita cari lagi. Tadi sudah masuk yang 1, ini anaknya yang kedua, kita masukkan 3.500, misalnya ini 48 tambah. Maka di sini akan muncul, nah, di sini akan muncul yang pertama tadi kita input Iwayan Wirte, terus yang kedua kita tadi sudah menginput keluarga Iwayan Awirsada punya anak 2, ini kita input 2 kali. Nah, setelah ini terisi, teman-teman lakukan klik selanjutnya. Setelah itu, ini sudah terisi, nanti ketua kelompok, terus selanjutnya simpan. Oke, kalau sudah mau menyimpan, lakukan simpan ya. Nah, itu teman-teman kalau kita mau melakukan edit data BKB. Nah, untuk berikutnya kita akan bertemu lagi di video tutorial berikutnya dengan cara menginput R1 BKB. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.